Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta sirah yang berbahagia, Indonesia Sirah Institute menghadirkan program baru, yaitu tayangan Sohabiyah, akan menceritakan kisah-kisah seputar sahabat wanita yang hidup dan menyertai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan Islam. Tentu merugi sekali apabila kita tidak menelusuri kehidupan beliau semuanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Sohabiyah ibarat sekuntum bunga yang tumbuh di ladang Islam. Lalu ketika awan-awan berarak di atas mereka dan menumpahkan hujan wahyu, mereka bertumbuh satu persatu ibarat sekutum bunga yang semerbak. Lalu pada masa berikutnya menebarkan semerbak harum kepada seluruh pelosok alam raya dengan keharuman iman dan takwanya dan akhlaknya yang agung. Maka merugilah kita apabila tidak ikut menikmati aroma harum dan keindahan bunga-bunga yang hidup di taman-taman sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bahwa kondisi generasi belakangan umat ini tidak akan dapat diperbaiki kecuali dengan faktor-faktor yang telah berhasil memperbaiki generasi pertamanya. Para Sohabiyah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan contoh dan teladan kepada kita semuanya, generasi sesudahnya. Maka di tengah zaman yang begitu langka untuk mencari sosok-sosok teladan, maka baik bagi kita untuk mengambil pelajaran, mengambil ibroh dan teladan dari wanita-wanita mulia yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memulai tentunya dengan bunga yang paling harum, yang paling dekat juga beliau dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri pertama beliau, yaitu yang namanya sudah tidak asing lagi tentu bagi kita semuanya, Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Tentu kita semua mengetahui bahwa beliau bukan wanita biasa. Bahkan ada nas yang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan gambaran bahwa beliau memang benar-benar wanita yang mulia. Beliau menyampaikan bahwa sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah binti Khuwailid. Cukuplah dengan hadis ini kita meyakini bahwa Ibunda Khadijah bukan wanita biasa. Beliau memiliki banyak keistimewaan. Wanita yang pernah mendapatkan salam dari langit, salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dari malaikat Jibril. Kurang apa kemuliaan yang dimiliki oleh beliau, Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Tentu sangat rugi bagi kita apabila kita tidak punya keinginan untuk menelusuri kehidupan beliau. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa laki-laki yang sempurna itu banyak. Ya, tentu laki-laki yang sempurna itu adalah para nabi, ya. Dan para nabi itu adalah diambil dari laki-laki. Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi wanita yang sempurna itu adalah Ibunda Maryam, Ibunda Asiyah, Ibunda Khadijah, dan Ibunda Fatimah. Bahkan Rasulullah SAW
yang mengatakan bahwa beliau adalah wanita yang sempurna. Kita yang hidup berjarak dengan waktu, pasti kita harus menelusuri kehidupan sejarah beliau agar kita bisa meneladani setidaknya bagaimana perilaku beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana ketika beliau mengambil peran dalam dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita menelusuri kehidupan beliau, yaitu Ibunda Khadijah. Ibu-ibu masih ingat nggak silsilah beliau? Kita akan memulainya dari mengenal silsilah keluarga Ibunda Khadijah. Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau adalah wanita yang sempurna, berarti kan sempurna dari, tentu kesempurnaan itu bisa dilihat dari segala sisinya. Salah satunya adalah kita bisa melihat dari silsilah keluarganya. Mengapa beliau begitu mulia, beliau begitu agung? Kalau kita melihat dari silsilah kehidupan beliau, yaitu Ibunda Khadijah, ya, beliau memang terlahir dari bangsa Quraisy, yang kita tahu bahwa suku Quraisy ini adalah suku yang utama, suku yang dianggap, bahkan suku Quraisy itu dianggap pemimpin, ya, pemimpinnya di Jazirah Arab, ya. Dan silsilah beliau itu bertemu juga dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada nggak yang ingat silsilah Ibunda Khadijah? Dari Rasulullah dulu deh. Rasulullah, ini ibu-ibu kan udah pada belajar sirah ya. Kira-kira silsilah Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hisham bin Hashim. Ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, ini kita akan melihat bahwa silsilah Ibunda Khadijah dengan silsilah Rasulullah SAW itu bertemu, ya, yaitu bertemunya di Qusay. Kalau tadi Rasulullah SAW itu menyambungnya kepada Qusay itu di kakeknya yang keempat. Jadi ada 4 tingkatan ya ke atas, ya. Kalau Ibunda Khadijah itu Khadijah binti Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, gitu ya. Jadi kalau Qusay itu adalah kakek keempatnya dari kakek, ya. Ini kakeknya itu kan Asad, ya. Maka kakek ketiganya adalah keduanya adalah Asad, Qusay adalah kakek ketiganya. Kalau Rasulullah adalah kakek keempatnya. Jadi beda satu tingkatan, ya. Nah, selain beliau ke atasnya itu memiliki silsilah atau keturunan yang sampai, ya, sama dengan Rasulullah SAW, ke atasnya nanti sampai kepada Adnan. Juga Ibunda Khadijah ini memang dikelilingi oleh orang-orang yang terpandang, ya. Ayahnya sendiri Huwailid itu dengan dekat sekali dengan Abdul Muthalib. Ada beberapa kisah lah yang sudah pernah kita pelajari tentunya dalam pelajaran sirah. Misalnya dalam perang Fijar, ya, Huwailid ini bersama-sama dengan Abdul Muthalib, ya, itu juga ikut berperan dalam Hilful Fudul karena beliau wafat memang di perang Fijar, ya. Lalu Huwailid ini juga ada kisah kalau kita mengingat peristiwa tahun gajah, ya. Tahun gajah itu kan Abraha itu kan dari Yaman, ya. Nah, Huwailid ini juga punya peran, ya, di mana memang beliau ini termasuk yang menghalang-halangi ketika ada Raja Yaman juga yang namanya Tuba itu ingin mengambil Hajar Aswad. Ini Huwailid ini yang berperan banget untuk menakut-nakuti Tuba sampai tidak berani mengambil, akhirnya tidak punya keberanian untuk mengambil Hajar Aswad itu, gitu ya. Jadi memang kalau melihat dari peran-peran beliau, peran-peran besar, ya, di Mekah itu Huwailid ini memang bukan orang sembarangan, ya. Kita tahu lah
Abdul Muthalib juga memang punya ketokohan yang diakui bukan hanya di kalangan Quraisy ya, tapi juga di bangsa-bangsa Arab gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Khadijah lahir dari seorang tokoh ya, seorang tokoh dari sisi spiritual. Kalau spiritual pada saat itu ya adalah yang begitu dekat dengan Ka'bah, karena kan memang belum turun wahyu ya, belum diangkat menjadi rasul gitu. Jadi kedekatan dan pembelaannya kepada Ka'bah. Lalu dari sisi lain, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, memang Ibunda Khadijah ini juga bukan orang sembarangan ya, karena beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang pengusaha ya. Pengusahanya bukan pengusaha biasa, tapi pengusaha yang besar. Kita kenal ada nama seperti Hakim bin Hizam, yaitu juga keponakannya karena begini, kalau dari keturunan yang berada di sekitar Ibunda Khadijah ya, baik ke atas maupun ke bawah itu memang punya kedudukan yang luar biasa. Misalnya Khuwailid ini kan punya saudara Awam. Kalau kita bilang Awam, ingatnya kepada siapa? Zubair bin Awam ya. Jadi Zubair itu keponakan Ibunda Khadijah, dan Zubair bin Awam itu kan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya, itu adalah keponakannya. Mungkin waktu kita awal-awal tentang turunnya wahyu ya, kita akrab ya di telinga kita tentang tokoh Warokoh bin Naufal. Nah, Warokoh bin Naufal itu berarti kan Warokoh bin Naufal, ayahnya adalah Naufal ya, ayahnya kan Naufal. Naufal ini adalah saudaranya Khuwailid. Jadi Asad itu punya anak Khuwailid, Naufal, Awam gitu ya. Nah, jadi Naufal ini adalah ayahnya Warokoh. Berarti Warokoh itu sebetulnya sepupunya Ibunda Khadijah. Hanya mengapa jaraknya begitu jauh ya, sehingga banyak orang mengira itu pamannya. Karena kan Ibu Khadijah ketika mengantar Rasulullah, Warokoh itu sudah sepuh. Karena apa? Karena Naufal itu adalah Warokoh bin Naufal adalah anak pertama jadi Naufal itu anak paling tua, Khuwailid ini anak paling bungsu. Nah, Ibu Khadijah itu anak bungsu dari bungsu gitu. Sedangkan Warokoh anak tertua dari tertua gitu. Jadi memang jaraknya sekitar 25 tahun lah ya di antara mereka itu. Dan ketokohan Warokoh bin Naufal kan bukan hanya dalam kisah turunnya wahyu saja. Jadi memang di tengah-tengah zaman jahiliyah itu sudah biasa orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu berkonsultasi ya kepada Warokoh bin Naufal, karena dianggap memang sebagai tokoh Alkitab gitu ya. Ibunda Khadijah juga sering berdiskusi ya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual ya, itu dengan Warokoh bin Naufal itu. Kemudian Ibu Khadijah juga punya saudara namanya Halah ya, namanya Halah. Nanti ada kisah, kan kita pernah mendengar kisah tentang Halah yang mirip sekali suaranya dengan Ibunda Khadijah. Nah, Halah ini punya anak namanya Abu Al-As. Abu Al-As suaminya siapa? Coba. Ayo, ada kisahnya loh yang perang Badar ya. Abu Al-As itu suaminya Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Al-As itu adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah anaknya Halah gitu ya. Jadi kan bisa dibayangkan ya, orang di sekitar Ibunda Khadijah itu memang orang-orang hebat gitu ya. Nanti ada Hakim bin Hizam gitu yang memang sangat dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Hakim bin Hizam itu umurnya 120 tahun, 60 tahun beliau itu jahiliyah ya, 60 tahun dalam Islam. Dan ketika dalam Islam itu luar biasa ya, dalam mengambil peran di bidang ekonomi tentunya, karena beliau adalah orang kaya. Ada juga di atasnya Ibunda Khadijah itu tokoh juga di Bani Asad, yaitu Utsman Al-Huwairis. Utsman Al-Huwairis ini ketokohannya tapi di masa jahiliyah, yaitu yang diakui bahkan ketokohannya oleh orang Romawi ya. Jadi
Kalau saya menceritakan kisah yang tadi, kita bisa ambil kesimpulan Ibu Khadijah itu ya tentunya selain tadi ya wahyu, bahkan Rasulullah SAW juga memberikan statement khusus untuk Ibunda Khadijah. Memang dari kehidupan ekonominya, dari kehidupan sosialnya, Ibunda Khadijah ini luar biasa ya, mulia, agung gitu ya. Bahkan ini diakui oleh ahli sejarah ya, setelah menganalisa data-data yang ditulis oleh ahli sejarah, bahwa para ahli sejarah bersepakatlah bahwa Ibu Khadijah itu wanita yang super cantik ya, super cantik. Bahkan ada seorang syekh mengatakan bahwa beliau adalah nikmah jauzah gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu memang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika beristrikan dengan Ibunda Khadijah, karena dibantu dalam masalah dakwahnya. Itu dibantunya itu bukan hanya dibantu secara material, tapi secara kejiwaan ya. Beliau adalah menenteramkan jiwa Rasulullah SAW gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa beliau adalah ni'mah jauzah ya, seorang wanita yang memang sebagai istri itu luar biasa. Bahkan kekayaannya super kaya ya, bukan kaya raya gitu, super kaya. Karena kalau kita melihat sejarah ya, bagaimana mengungkapkan data-data perdagangan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah itu tidak bisa disaingi oleh seorang tokoh pengusaha, gak bisa gitu loh. Ini para pengusaha laki-laki itu perlu membuat konsorsium untuk bisa bersaing dengan dagangannya Ibunda Khadijah. Jadi memang super kaya, karena kan suami sebelum Rasulullah SAW itu kan yang satu dari Bani Makhzum ya, Atik itu ya, yang satu lagi kan itu dari Bani Tamim. Dua-duanya adalah orang kaya, ialah keluarga kaya, mulia, cantik gitu ya. Diperistri tentunya, kalau pada masa itu kalau kita kenal bagaimana budaya Arab ya, tidak mungkin lah ya berani memperistri wanita seperti Ibunda Khadijah kalau tidak memiliki sesuatu. Beliau itu bukan hanya cerdas biasa, tapi memiliki pikiran yang sangat tajam, kecerdasan yang jernih, dan memiliki kekayaan literasi ya. Ibunda Khadijah itu makanya sering berkonsultasi dengan Warokoh bin Naufal ya, yang sama-sama juga pinter, cerdas, dan memang mereka Warokoh itu kan belajar karena dia ahli kitab ya, bahkan well dressed gitu ya. Ya dari sisi budaya berpakaian pun ya, beliau itu tentu saja ya orang yang memiliki keanggunan tersendiri gitu ya, memiliki kebijaksanaan, pribadi yang sangat sempurna akhlaknya, sempurna karakternya, tapi juga ahli ibadah ya, ahli ibadah. Makanya beliau punya gelarnya itu At-Thahirah ya, At-Thahirah. Bayangkan saja, coba bayangkan kalau kita pernah membaca buku sirah, pernah belajar sejarah gitu ya, kita bisa membayangkan bagaimana sih suasana masyarakat jahiliyah yang penyembah berhala, minuman keras, bentuk perzinahan itu yang mendapatkan legalitas di tengah masyarakat gitu ya, secara ekonomi ribawi. Nah, Ibu Khadijah itu kan seperti bintang kejora yang ya itu tidak menyentuh nilai-nilai jahiliyah itu gitu. Ketika berdagang tidak tersentuh dengan ribawi gitu ya, tidak pernah menyembah berhala gitu. Jadi memang panggilannya itu At-Thahirah ya, beliau ini gitu, karena memang ahli ibadah. Jadi beliau itu biasanya membawa budak-budaknya ke Ka'bah ya, bertawaf lalu berdoa gitu bersama gitu dengan budak-budaknya ini ya, dan juga karyawan-karyawannya. Sehingga beliau adalah menjadi wanita yang sangat berwibawa, wanita elegan di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah itu ya. Sehingga tidak heran kalau orang-orang di sekitarnya memanggil beliau adalah At-Thahirah. Dan dari lingkungan pengusaha itu, maka tidak diragukan lagi tentang profesi beliau sebagai pengusaha sukses. Karena kalau kita membaca buku pedagang gitu ya, pedagang tuh kita bayangkan ya pedagang eceran, ini bukan ya, tapi lebih pantas jika beliau itu disandangkan ke beliau itu konglomerat gitu ya, konglomerat wanita gitu ya, pengusaha sukses yang
Karena begini, menguasai pasar di sekitar Arab, bukan hanya Jazirah Arab saja. Kan kalau kita tahu ya, di sekitar Mekah saja kan ada pasar Ukaz, ada pasar Majannah, ada Dzul Majaj gitu ya. Jadi pasar itu banyak, bukan cuma satu. Nah, Ibunda Khadijah itu juga menguasai pasar di Yaman, pasar di Syam, di Persia, di Irak, yang kalau dari Mekah ke Syam ya atau ke Palestina itu kan jaraknya sekitar 1.200 km, itu kan cukup jauh gitu ya. Ke Yaman itu ya, di masa itu loh ya, yang nggak ada pesawat, yang nggak ada kereta api, itu perdagangannya bisa menguasai wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Jadi emang beliau itu memang pengusaha besar. Tapi beliaunya itu ya di Mekah, tetap berada di istananya gitu ya. Berarti kan beliau itu punya manajemen yang bagus gitu sebagai seorang pengusaha gitu ya. Dan barang dagangan yang atau produk-produk yang ditawarkan oleh Ibunda Khadijah itu bukan produk yang biasa-biasa saja. Makanya ditunggu tuh oleh raja gitu ya, oleh orang-orang kaya. Kalau parfum, dia adalah parfum yang berkualitas. Kalau pakaian, dia pakaian yang memang branded gitu ya. Itu yang yang produk yang dijual ya oleh Ibunda Khadijah itu. Jadi selain menyediakan barang-barang berkualitas, beliau juga bisa mengendalikan bisnis dari Mekah. Berarti kan kalau dagangannya ada di luar negeri, beliaunya tetap di Mekah, itu kan ada sebuah sistem ya, yang manajemen yang bagus gitu, yang memang itu beliau jalankan gitu. Lalu Ibunda Khadijah juga mengikat akad gitu ya dengan mitra-mitra bisnisnya. Juga ketika meng-hire orang itu, beliau itu meng-hire-nya dengan akad yang kuat. Dan beliau itu adalah pengusaha yang sangat murah. Maksudnya gini, ketika memberi upah itu upahnya tuh upah yang paling mahal ya, di atas, kalau sekarang kan ada UMR. Nah, beliau itu di atas UMR gitu ya, memberi, sehingga orang tidak sembarangan yang mendaftarkan diri untuk menjual barang dagangannya Ibunda Khadijah itu punya standar yang tinggi gitu ya, untuk berpartner dengan orang siapa yang mau menjadi agen bisnisnya gitu, atau partner bisnisnya itu gitu. Jadi secara kalau kita melihat ya, secara keturunan mulia, secara sosial beliau punya kelas yang tinggi, secara ekonomi juga beliau adalah pengusaha yang hebat gitu ya. Semuanya serba ada di atas lah itu Ibunda Khadijah tuh. Tapi ketika nanti beliau menjadi istri Rasulullah SAW, juga mengambil perannya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Itu perannya yang luar biasa sekali gitu ya. Maka rugilah kita semua di generasi yang kita berjarak 1.500 tahun dengan beliau, kalau kita ini tidak menelusuri sejarah beliau, tidak mendalami hal-hal yang terkait dengan beliau, sehingga kita terlewatkan untuk mengambil contoh dan teladan dari beliau radhiyallahu anha gitu ya. Mungkin untuk kali ini kita tidak bisa terlalu dalam gitu ya, karena kita mungkin ada sesi-sesi yang lainnya ya, untuk lebih mendetailkan lagi apa sih sebetulnya keutamaan yang dimiliki oleh beliau Ibunda Khadijah binti Khuwailid ini, sehingga mungkin kita bisa begini lah. Saya ini cocok dalam hal apa sih yang saya bisa mengambil dari sisinya Ibunda Khadijah? Kok dari kekayaan enggak, dari keturunan enggak gitu ya. Kita sulit gitu, tapi dari sisi apa sih? Mungkin dari kesolehannya ya, atau dari peran-peran yang beliau ambil ya ketika mengambil peran dalam dakwah gitu, sehingga kita pun bisa mendapat warisan lah berapa persennya gitu dari kemuliaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Demikian dulu mungkin ya kajian kita untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya, masih tentang Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Untuk sesi ini mungkin kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.